Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Saif, mahasiswa STIX Dr. Subandi, Jember, prodi 1 Keperawatan dengan NIM 17010155. Tujuan saya di sini tuh memberikan penyuluhan tentang diare, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, kalau begitu untuk waktunya itu 15 menit saja, Ibu. Dan ini kita mulai ya, Bu. Ya. Dan sebelumnya ini saya membawa leaflet Ibu tentang pengertian-pengertian diare. Coba ini Bu buka. Yang pertama Ibu, itu kita membahas tentang diare, Bu. Yang pertama itu apa itu diare? Diare itu suatu kondisi buang air besar yang tidak normal, yaitu lebih dari 3 kali sehari dengan karakteristik yang encer, dapat disertai atau tidak disertai darah dan lendir. Jadi kalau misal bayi dan balita Ibu itu buang air besarnya itu lebih dari 3 kali, misal sehari kan maksimalnya itu sehari 3 kali. Jadi itu lebih dari 3 kali Ibu, misalnya 4 kali itu bisa termasuk dikategorikan terinfeksi penyakit diare. Yang selanjutnya Ibu, yang kedua, penyebab diare. Apa itu penyebab diare? Yang pertama, penyebab diare adalah infeksi virus atau bakteri. Dari mana masuknya virus atau bakteri itu sendiri? Dari yang pertama itu makanan yang tidak bersih. Jadi kalau misalnya mau ngasih makanan kepada bayi atau balita Ibu itu harus bersih dulu, Ibu. Nah, yang selanjutnya itu makanan yang terinfeksi itu misalnya basi, berjamur dan lain-lain. Kalau misal sudah basi dan berjamur itu saya sarankan jangan dikasihkan, Bu. Jangan dikasihkan ke balita atau bayi Ibu. Dan selanjutnya itu sistem kekebalan tubuh menurun. Jadi ketika bakteri atau virus itu masuk ke dalam tubuh si bayi atau balita tersebut, itu akan mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menurun dan akan menimbulkan efek psikologis si balita tersebut, Ibu, yaitu rasa takut dan cemas. Jadi kalau misalnya si bakteri tersebut itu masuk ke dalam tubuh kita, itu menurun, kondisinya menurun dan menyebabkan lemah, kondisinya si bayi itu lemah, gampang sakit, suka rewel gitu, Ibu. Dan itu mempunyai rasa yang takut dan cemas, sering rewel, sering nangis gitu, Ibu. Dan untuk selanjutnya itu tanda-tanda gejalanya. Apa saja itu tanda-tanda gejalanya? Yaitu yang pertama itu si balita atau si bayi itu sering buang air besar lebih dari 3 kali. Jadi kan maksimalnya itu 3 kali sehari. Terus kalau pas tanda-tandanya itu, jadi kalau balitanya itu lebih dari 3 kali, misalnya 4 kali, itu termasuk tanda-tanda diare gitu. Dan yang kedua, merasa haus. Terus bibir kering dan penurunan berat badan. Yaitu misalnya balitanya itu merasa haus dan kelihatannya itu bibirnya kering gitu, Bu. Itu termasuk tanda-tanda gejalanya gitu. Dan yang ketiga, anus terlihat lecet karena keseringan BAB. Jadi kan kalau misalnya bayi itu kan BAB-nya itu di popok kan, yang pakai popok. Jadi itu kan lebih dari 3 kali kan keseringan BAB, buang air besar. Jadi itu membuat lecet di daerah anusnya gitu. Dan yang terakhir itu
dari tanda dan gejalanya frekuensi kencing menurun. Jadi kalau biasanya kan bayi kan pakai pempas, pakai popok itu, terus itu biasanya kan kencingnya banyak bu, itu menurun kencingnya sedikit gitu, termasuk tanda dan gejalanya gitu. Nah yang selanjutnya itu penanggulangannya. Bagaimana penanggulangannya? Kita bahas penanggulangannya, yaitu yang pertama dapat dimulai di rumah dengan minum cairan gula, garam, oralit, dan ASI. Jadi di rumah itu penanggulangannya yang pertama itu harus mengimbangkan larutan gula sama larutan garamnya, harus mengimbangkan bu. Dan yang untuk oralit sendiri itu ibu bisa membeli di apotik terdekat di rumah, bilang saja cairan oralit gitu. Dan ASI bu, jadi kalau misalnya sudah ada gejala seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan, itu ASI tetap diberikan kepada si balita, si bayi tersebut gitu. Yang selanjutnya itu tetap makan dan minum. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala di atas seperti yang tadi, itu tetap kasih makan, asupan makanannya tetap terjaga, minumnya itu harus diperbanyak gitu. Kan kalau misalnya orang diare itu kekurangan cairan, jadi minumnya itu tetap dijaga ibu. Dan yang ketiga itu istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya bayi-bayinya itu biasanya dibawa kemana-mana, itu jangan dulu, disuruh istirahatnya terjaga. Dan yang terakhir itu tidak ada perkembangan. Kalau misalnya tidak ada perkembangan, sudah dilakukan tindakan di rumah seperti sudah dikasih air gula, sudah banyak minum, ya itu kalau misalnya tidak ada perkembangan, ya dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dulu tuh, biar dikasih pemeriksaan yang lebih lanjut tuh. Bagaimana ibu? Ada pertanyaan gitu bu yang saya jelaskan dari awal? Mungkin ada ibu mungkin kurang paham, kurang mengerti? Nggak ada. Oh, sudah paham ya bu? Ya, saya lanjutkan ya bu. Ya. Yang terakhir ini jadi saya lanjutkan ya bu. Ya. Yang selanjutnya materi terakhir ini bu. Jadi yang selanjutnya itu pencegahannya itu yang pertama itu mencuci tangan. Jadi kan ibu kan biasanya di rumah kan sering masak, sering nyuci gitu. Jadi kalau misalnya mau berinteraksi dengan si balitanya, si bayinya, itu terlebih dahulu cuci tangan lah ibu, supaya tidak bakteri-bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh si balita tersebut, si bayinya gitu. Jadi kan kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan juga pada balitanya, kepada bayinya juga sebelum makan, misalnya sebelum makan kita harus mencuci tangannya dulu gitu. Yang untuk selanjutnya itu BAB pada tempatnya. Nah kalau boleh tahu ibu, kalau misalnya BAB itu buang air besar itu di rumah atau di sungai ibu? Kadang di rumah, kadang di sungai. Oh, jadi saya sarankan itu untuk di rumah saja. Kan kenapa ibu? Kan kalau misalnya di sungai itu banyak bakteri, banyak virus, kotoran-kotoran apa itu ada gitu. Jadi saya sarankan itu di rumah saja. Kalau misalnya di sungai itu besar sekali untuk tertularnya penyakit diare gitu. Jadi saya sarankan itu di rumah saja untuk membangun WC atau di rumah lah, intinya lah BAB-nya itu di rumah gitu. Nah, yang ketiga itu jangan makan di sembarangan tempat gitu. Kalau misalnya kenapa ya bu jangan makan di sembarangan tempat? Kan kita kalau misalnya makan di luar, kan kita nggak tahu bersih atau enggaknya makanan tersebut, itu kan kita nggak tahu. Kalau kan makan di rumah itu kan kita yang masak sendiri, jadi kita tahu sebelum dimasak itu harus dicuci dulu, terus direbusnya itu matang apa enggak. Kan kalau di luar itu kita nggak tahu. Jadi saran saya itu untuk makan di rumah gitu. Nah,
yang keempat itu menggunakan air matang untuk diminum. Nah, sebelumnya ibu yang dikonsumsi itu yang diminum itu air matang atau gimana ibu? Air sumur. Air sumur. Oh, jadi gini bu, jadi saran saya itu kalau misal mau dikonsumsi air itu harus dimasak dulu. Kan kita tahu ya, kita kelihatannya bersih, emang kalau air sumur itu bersih. Jadi tapi kan kita nggak tahu itu ada bakterinya apa enggak. Kan kalau dimasak itu kan bakterinya sudah mati gitu ibu. Jadi saran saya itu untuk dimasak terlebih dahulu baru diminum gitu. Dan yang terakhir itu meletakkan makanan yang tertutup. Jadi kalau misalnya makanan tidak tertutup itu kan pastinya kan disamperin lalat. Kan ibu tahu sendiri lalat itu kan membawa penyakit ibu, membawa bakteri. Jadi kalau misalnya di rumah itu kalau ada makanan itu ditutup dulu biar tidak disamperin lalat gitu ibu. Dari mungkin ini saja ibu. Kalau boleh tahu ibu sudah paham atau tidak? Kalau sudah paham, mungkin ibu ini bisa dijelaskan sedikit saja pengertian diare itu gimana? Pengertiannya diare itu seperti BAB yang tidak normal. Oh iya. Sehari biasanya 3 kali BAB bisa 4 kali sampai 5 kali. Iya, Dan benar. keadaan BAB yang keluar itu encer. Oh iya. Benar. Oh itu ya bu, sudah paham berarti ibu. Nah, jadi terima kasih waktunya ibu, terima kasih dan kerjasamanya terima kasih juga. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.